Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Heria, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Nah, di video kali ini aku akan membahas dampak COVID-19 terhadap dunia usaha dan kira-kira peluang usaha apa aja ya yang memungkinkan dilakukan di tengah wabah virus COVID-19 ini. Tetapi sebelumnya kita kenali dulu yuk, apa sih COVID-19 ini? Kok sepertinya menyebalkan sekali ya teman-teman? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus corona ini sangat mudah menular pada manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Virus corona ini pun menjadi topik terhangat sejak Januari 2020 di seluruh dunia. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang. Satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah virus ini terus mencari mangsa, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia resmi menyatakan virus corona baru atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 sebagai pandemik. Sebuah virus ditetapkan sebagai pandemik jika penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut telah menyerang banyak orang di seluruh dunia dalam waktu yang berdekatan. World Health Organization ini juga menetapkan bahwa virus ini merupakan penyakit baru. Kedua, virus ini menginfeksi manusia dan menyebabkan dampak yang berbahaya seperti kematian. Ketiga, virus ini dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, teman-teman. Pada akhir Desember 2019 lalu, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Dan di Indonesia, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi menyatakan langsung bahwa virus corona resmi masuk ke Indonesia setelah pertama kali virus ini muncul pada Desember 2019 lalu. Mulanya, di Indonesia terdapat 2 orang dinyatakan positif terjangkit virus corona dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Infeksi RSPI Suliasti Saroso di Jakarta Utara, teman-teman. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kedua orang ini merupakan perempuan berusia 64 dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya diketahui terkena infeksi virus tersebut setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang berasal dari Malaysia. Dikarenakan penyebaran virus COVID-19 ini begitu cepat dengan mudahnya menular, mengakibatkan beberapa negara untuk menerapkan sistem lockdown. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, teman-teman, di Indonesia hingga kini belum memutuskan pemberlakuan sistem lockdown atau penguncian wilayah. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah pengalaman sejumlah negara yang menerapkan sistem lockdown. Berkaca ke negara lain yang sudah lockdown ternyata gagal, sehingga terjadi penumpukan begitu besar. Pemerintah juga mencermati dampak lockdown yang diberlakukan sejumlah negara seperti Italia, Prancis, Denmark, dan India. Pertimbangan lainnya terhadap perekonomian tanah air pasti sangat terganggu, dan jika diterapkan lockdown pun tentunya hal ini bisa berbahaya bagi perekonomian. Namun, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan social distancing dalam mencegah penyebaran virus. Social distancing di Indonesia ini dilakukan dengan menerapkan work from home, study from home, international scientific forum on home hygiene dengan hashtag di rumah aja. Tetapi teman-teman, dengan adanya anjuran hashtag di rumah aja, banyak dampak COVID-19 terhadap dunia usaha loh. Pertama, banyaknya perusahaan yang memecat para karyawannya. Iya, mereka di PHK, teman-teman. Kedua, perhotelan, kafe, restoran, maupun tempat-tempat wisata lainnya pun jadi sepi karena COVID-19 ini. Dan ketiga, keuangan di Indonesia pun jadi menurun. Nilai rupiah pun melemah, teman-teman. Menyebalkan sekali ya virus satu ini. Nah, teman-teman, menerapkan social distancing hashtag di rumah aja ini ternyata sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia loh, terutama ekonomi mikro dan menengah. Banyak perusahaan yang akhirnya melemah karena tidak bisa beroperasi. Selain itu, pilihan di rumah aja membuat mereka kehilangan pelanggan. Untuk itu, di sini ada beberapa peluang usaha yang bisa dilakukan di saat wabah virus corona ini melanda di Indonesia. Peluang usaha pertama ada bisnis masker unik.
Nah, menjual masker saat ini bisa menjadi peluang sekaligus membantu orang karena banyak yang mencari dan membutuhkan barang ini, teman-teman. Kamu juga bisa memulai dengan membuat masker kreatif dari berbagai bahan menarik seperti bahan kain, batik, model buff, atau masker bergambar. Mengingat harga masker yang kini sangat melambung tinggi seperti masker N95 yang mencapai harga jutaan, kamu bisa mencari bahan-bahan yang tidak terlalu mahal. Usaha yang kedua, kamu bisa jual hand sanitizer. Di tengah kelangkaan hand sanitizer ini justru menjadi peluang besar yang bisa kamu manfaatkan. Kamu juga bisa merujuk kepada standar World Health Organization dalam membuat hand sanitizer ini dengan berbahan etanol 96%. Nah, orang juga akan lebih tertarik apabila hand sanitizer ini memiliki varian aroma yang sedap seperti aroma dan buah-buahan. Jika kamu berhasil membuat produk hand sanitizer ini, kamu bisa mulai memasarkannya kepada orang-orang terdekat dahulu. Setelah itu kamu bisa memperluas penjualannya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kamu tentu harus berfokus kepada manfaatnya ya. Sejalan dengan itu, kamu juga perlu mensosialisasikan cara pemakaiannya kepada masyarakat atau konsumen. Usaha ketiga, kamu bisa membuat makanan delivery yang higienis. Usaha makanan delivery ini sangat bermanfaat sekali bagi banyak orang, terlebih bagi konsumen yang bekerja di rumah dan para pelajar yang kini tidak berangkat ke sekolah. Kamu bisa membuka warung sederhana di rumah kamu atau membuka lapak untuk menjajankan makanan kamu. Nah, untuk lebih mudahnya, kamu juga bisa menjadi mitra Gojek dan Grab loh. Hal yang paling penting adalah kamu dapat memastikan makanan kamu sehigienis mungkin. Biasanya, selain bentuk dan cara penyajian yang harus higienis, kemasan dari makanan ini juga menentukan kesan baik dan buruk kepada konsumen loh. Oleh sebab itu, kemaslah makanan kamu sebaik mungkin ya. Usaha keempat, kamu bisa berusaha menjual rempah-rempah tradisional. Seperti diungkapkan Profesor Hairul Anwar Nidom selaku Guru Besar Biomolekuler Unair Universitas Airlangga Surabaya, menurutnya tanaman obat tradisional disinyalir mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa mencegah masuknya virus, termasuk penyakit COVID-19. Kini sebagian orang sudah beralih kembali untuk membuat ramuan dari rempah-rempah ini seperti jahe, kunyit, temulawak, kayu manis, laos, kencur, daun sereh. Jika kamu tertarik bisnis ini, kamu juga bisa berinovasi dengan hal-hal yang berbau kekinian yang berbeda dengan yang lain, seperti memakai kemasan pakaian dengan porsi yang kecil dan harga terjangkau, atau membuka kedai obat tradisional dengan konsep modern. Yang kelima, jasa bikin video dan grafis untuk kampanye pencegahan. Bagi teman-teman yang terampil dalam membuat video grafis, ini merupakan peluang usaha yang tentu sangat bermanfaat apabila kamu serius. Sebab, ada banyak instansi pemerintahan yang membutuhkan media seperti video dan grafis untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap sebaran virus corona atau tips-tips mengenai kesehatan. Dengan begitu, kamu bisa memulai menawarkan jasa kamu tersebut kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Untuk lebih mudahnya, kamu tinggal bermitra dengan mereka dan membicarakan seperti apa kontrak kerja atau sistem pembuatan konten video atau grafisnya nanti. Selain kamu bisa mendapatkan uang, kamu juga telah menjadi bagian yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat pada umumnya nih. Yang keenam, bisnis online shop. Anjuran untuk menghindari pusat-pusat keramaian yang melibatkan banyak orang memang diungkapkan di tengah wabah COVID-19. Tentunya, para pedagang di pusat perbelanjaan yang paling merasakan dampak negatifnya. Namun, bukan artinya pedagang produk barang atau jasa bakal bangkrut, karena kamu bisa menjalankannya dengan memanfaatkannya internet. Iya, cobalah aplikasikan produk kamu melalui marketplace atau e-commerce di tengah serangan virus corona ini. Pemasaran juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan seluruh transaksi dilakukan online. Baru kemudian barang dikirimkan ke konsumen. Bisa dibilang online shop ini termasuk bisnis yang tidak berpengaruh, bahkan justru makin diminati karena orang-orang memilih yang praktis tanpa perlu keluar rumah loh. Yang ketujuh, dropshipper. Pekerjaan ini menjadi peluang usaha yang lagi tren. Tak perlu mengeluarkan modal, kamu hanya membutuhkan kuota internet dan mencari pelanggan untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Sistem peluang usaha rumahan yang menguntungkan ini, kamu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Keuntungan yang didapat pun berasal dari kesepakatan selisih harga.
Nah, yang terakhir, kamu bisa jual pulsa atau paket internet loh. Menjual pulsa dan paket internet juga bisa menjadi peluang usaha rumahan yang menguntungkan. Kamu hanya perlu menunggu pelanggan memesan pulsa atau paket internet ke provider sesuai dengan keinginan pelanggan. Teman-teman, itulah beberapa bentuk peluang usaha yang bisa kamu lakukan dengan adanya anjuran hashtag di rumah aja. Teman-teman, cegah diri terinfeksi dari virus corona yuk! Dimulai dengan selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, selalu memakai masker, rajin berolahraga, hindari bersalaman dulu juga ya teman-teman. Selanjutnya, yuk teman-teman biasakan hidup bersih. Nah, bila teman-teman ngerasa demam, batuk, pilek, ataupun sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan ya. Hindari keramaian juga. Oh iya, makan dengan gizi yang seimbang seperti buah-buahan dan sayur-sayuran ya teman-teman. Teman-teman, bumi kita sedang tidak baik. Ayo kita sama-sama melawan virus corona ini. Jangan sampai dia menang lalu merusak lebih luas bumi kita. Jaga kesehatan, sayangi diri sendiri, keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitar kita ya. Teman-teman, demikian hasil pemaparan dari aku. Sehat selalu untuk kita semua dan untuk bumiku lekas sembuh ya.